Apakah teman-teman pengen tahu gimana cara pelihara ayam di lahan yang sempit tetapi tanpa mengorbankan kenyamanan ayam? Jadi di video ini kami akan membuatkan gambaran desain kandang di lahan yang sempit, efisien tapi juga murah. Teman-teman jangan lewatkan video ini karena hasil dari video ini bisa jadi lebih banyak daripada yang teman-teman bayangkan. Halo teman-teman, jadi balik lagi di Kuncoro Farm. Kali ini kami akan bahas tentang gimana desain kandang di lahan yang terbatas, lahan yang sempit. Karena kebanyakan teman-teman pemula itu khawatir kalau nggak bisa pelihara ayam di lahan yang sempit. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, kami akan mencoba untuk gimana memberikan gambaran kandang yang bagus di lahan yang sempit tapi tetap efisien dan nyaman untuk ayam. Oke, yang pertama teman-teman harus tentukan model jenis kandang. Jadi teman-teman bisa model seperti ini, kandang vertikal dengan ukuran 2x1, tapi teman-teman udah bisa pelihara ayam banyak. Jadi teman-teman biasanya 2x1 kalau untuk model umbaran itu kan cuma bisa untuk pelihara 5 ekor ya. Tapi kalau teman-teman seperti ini itu bisa untuk pelihara satu plong, itu ukurannya 1x1 bisa untuk 5 ekor indukan. Jadi total 2x1 itu bisa untuk pelihara 20 indukan. Selanjutnya setelah teman-teman udah milih jenis kandangnya, mau dibikin vertikal dengan tingkat seperti ini, teman-teman pilihlah bahan-bahan yang mudah didapatkan dan murah. Jadi kalau di tempat kami ini pakainya bambu dan kayu reng, jadi harganya murah, kemudian sangat mudah untuk didapatkan. Jadi teman-teman nggak usah pilih bahan yang mahal-mahal untuk teman-teman baru mulai. Jadi kalau baru mulai, ini kami di Kuncoro Farm dulu mulai awal ini kandang pertama kami. Ini udah 2 tahun, tapi masih bagus. Walaupun cuma pakai bambu sama kayu reng. Yang penting teman-teman, yang pertama untuk kandang itu, yang pertama harus tertutup. Jadi harus terlindung dari air. Jadi teman-teman jangan lupa, walaupun kandangnya cuma sederhana tapi harus dikasih atap. Untuk atapnya teman-teman bisa pilih mau seng boleh, mau asbes juga nggak masalah. Kalau teman-teman masih dirasa itu mahal, teman-teman bisa pakai plastik UV atau yang dilapisi paranet jadi nggak panas, atau bisa juga pakai terpal. Jadi teman-teman nggak perlu milih desain kandang dengan bahan yang sangat-sangat mahal tapi malah nggak jadi dikerjakan. Yang penting untuk kandang itu bukan masalah mahal atau murahnya, tapi gimana fungsi kandangnya. Jadi seperti ini, yang penting fungsi kandang ada tempat minum lengkap, kemudian ada wadah pakannya, kemudian teman-teman juga harus perhatikan apa ya, ventilasinya, jadi aliran udaranya. Jadi kayak gini kan udara bisa masuk keluar dengan bagus toh. Jadi ayam akan lebih sehat. Kemudian jangan lupa teman-teman itu juga harus perhatikan masalah cahaya matahari. Jadi kayak seperti ini kena panas, itu nggak kasihan ke ayamnya, tapi justru bagus untuk ayam. Tapi pastikan nggak kena cahaya semua. Jadi ayam biar nggak kepanasan. Tapi tetap harus sinar matahari masuk ke kandang. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung harus pilih bahan yang bagus untuk bikin kandang yang bagus. Tapi yang penting teman-teman pastikan tertutup dari hujan aman, kemudian udaranya aman, pergantian udaranya. Yang ketiga untuk wadah pakan dan wadah minum dibuat yang mudah untuk kita ngasih makan dan ngasih minumnya. Sebagai gambaran ya teman-teman, jadi ini kandang kami ini udah 2 tahun lebih masih awet. Ini harganya satu plongnya itu cuma 100.000. Ini kami nggak buat sendiri, jadi kami minta tolong ke orang yang biasa buat kandang, tapi desainnya kami kasih sendiri, kasih ukuran sendiri. Jadi untuk segini itu totalnya itu cuma 400.000. Jadi teman-teman dengan biaya yang murah, teman-teman udah bisa pelihara ayam di lahan yang sempit dengan jumlah ayam yang cukup banyak. Jadi untuk segini bisa untuk 20 indukan.
dengan ukuran per plongnya 1x1. Nanti untuk tingginya akan kami cantumkan, jadi ini tingginya 80 cm, kemudian panjangnya 100 cm, lebarnya juga 100 cm. Jadi untuk teman-teman seperti itu untuk gambaran kandang di lahan yang sempit. Nanti untuk spesifikasi kandangnya nanti kami akan bahas di video selanjutnya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info-info tentang ternak ayam di lahan yang sempit seperti di Kuncoro Farm. Jadi jangan lupa, nanti misal teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Jadi nanti kami akan usahakan untuk jawab pertanyaan teman-teman. Untuk teman-teman yang udah mulai pelihara ayam, silahkan tulis juga untuk pengalaman teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, dan teman-teman jangan lupa untuk tetap usaha terus di peternakan ayam, biar teman-teman minimal bisa untuk swasembada telur sendiri di rumah dengan menyediakan telur-telur berkualitas dan daging berkualitas untuk keluarga kita.